Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di YouTube channel Ida Erviana. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu sejahtera. Amin. Langsung aja ya teman-teman, di video kali ini aku bakal bagiin tips untuk kalian yang susah menabung uang. Sebenarnya ini tuh kayak pengalaman aku pribadi gitu loh. Jadi kita sama-sama belajar, dan di sini bukan maksud aku untuk menggurui kalian, apalagi yang sudah berpengalaman dalam hal menabung dan mengatur keuangan. Mungkin bagi sebagian orang menabung adalah hal yang sangat mudah yang bisa dilakukan sewaktu-waktu dan dengan nominal seberapapun. Meskipun tidak mematok pada nominal, apabila kita berpenghasilan sedikit ya kita bisa menabung dengan jumlah yang sedikit, dan apabila penghasilan kita banyak, tidak ada salahnya kita menabung dalam jumlah yang banyak. Tapi bagi sebagian orang lagi, menabung adalah hal yang sangat susah untuk dilakukan. Bahkan ini tuh kayak semacam beban berat yang harus dipikul di pundak. Elah, bahasanya kenapa jadi gini banget ya teman-teman. Terus kalau ada yang bilang, sebenarnya aku tuh suka menabung, terus aku juga punya kemauan kok menabung, tapi aku tuh susah banget kalau mau menabung uang. Terus bagusnya gimana, Kak? ada yang tanya kayak gitu misalnya. Ya udah, sekarang gini, di video kali ini aku bakal bagiin tips untuk kalian gimana sih cara menabung selain dalam bentuk uang. Pokoknya simak terus videonya sampai habis. Bagi yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, jangan lupa subscribe dan like serta komen ya. Dan jangan lupa juga bagikan ke teman-teman sosial media yang kalian punya. Untuk tips yang pertama yaitu kalian bisa menabung dalam bentuk emas perhiasan. Tapi katanya kalau menabung emas dalam bentuk perhiasan itu kita rugi loh. Iya memang, jika kita menabung untuk dana darurat atau untuk tabungan jangka pendek dan berupa emas perhiasan, mungkin kita akan menemui kerugian, yaitu potongan. Setelah itu ada kerugian-kerugian yang lain mungkin karena berdasarkan pengalaman, kalau kita beli emas muda itu harganya tidak tergantung pada harga emas dunia. Jadi semisal harga sekarang per gram 300 atau 400 ribu, nanti pada saat kita jual, harganya akan tetap sama, bahkan ada potongan 10 atau 15 ribu gitu ya, tergantung toko emasnya juga dan perjanjian atau akad sebelumnya atau pada saat kita beli. Tapi kalau menurutku itu akan jauh lebih baik kita menyimpan emas dalam bentuk perhiasan dibanding kita harus menyimpan tabungan dalam bentuk uang yang jelas-jelas kita yakin itu nanti pasti bakal kepake. Entah sekarang, esok, lusa, atau bulan depan gitu kan. Karena kalau dalam bentuk uang itu akan rawan sekali ya. Yang pertama rawan hilang. Yang kedua pasti rawan hilaf. Kita pasti berpikir aku pakai dulu besok aku ganti. Aku pakai untuk ini dulu besok juga aku kembaliin, pasti gitu kan. Teman-teman gitu juga nggak sih pengalamannya? Kalau aku jujur iya, seringnya kayak gitu. Makanya harus pinter-pinter mensiasati ya. Meskipun memang dalam kenyataannya membeli emas dalam bentuk perhiasan itu ya itu tadi sebenarnya ada kerugian dan ada potongan. Kalau kalian punya uangnya dalam jumlah besar, kalian bisa langsung belikan logam mulia. Tapi kalau logam mulia itu diperuntukkan tabungan jangka panjang. Apabila logam mulia ini kalian jual dalam waktu sebulan atau 2 bulan setelah membeli, pasti kerugiannya akan sangat besar. Karena harga jual itu harus mengikuti harga emas dunia, setelah itu pasti akan dapat potongan juga. Selain dibelikan emas muda yang harganya masih cukup terjangkau, kalian juga bisa mensiasati dengan membeli perhiasan perak. Perhiasan perak itu tergantung tempat ya, 1 gramnya itu nggak lebih dari 50 ribu. Ada yang 35, ada yang 40, dan mungkin kalau kalian punya uang dalam jumlah misal 100-200, ya udah larikan aja ke perhiasan perak. Tapi minusnya perhiasan perak ini kalau dijual potongannya juga 10 ribu dari harga beli. Jadi mungkin kerugiannya lebih besar dibanding dengan harga emas muda. Untuk tips yang kedua yaitu kalian bisa ikut arisan. Sebenarnya ada sebagian orang yang nggak mau ikut arisan karena takutnya pada saat jatuh tempo arisan, kita lagi nggak pegang duit, jadi gimana dong, takut dimarahin orang banyak gitu kan. Tapi nggak apa-apa, kalian bisa sedikit ngerem di kebutuhan-kebutuhan yang kurang perlu, atau kalian bisa lebih ketat lagi dalam menyisihkan atau mengumpulkan uang gitu ya. Nah, setelah terkumpul baru deh bayarin tuh arisan, mungkin itu akan jauh lebih baik. Karena kalau kita mau nabung sendiri itu kan bawaannya enteng ya, menabung itu bisa kita lakukan kalau ada ya kita tabung, kalau enggak ya enggak. Tapi kalau arisan ini kan adalah sebuah kewajiban yang harus dibayar, jadi mungkin kita akan lebih punya komitmen lagi untuk
tidak menghambur-hamburkan uang. Kita harus selalu fokus untuk membayar arisan pada saat jatuh tempo. Untuk tips yang ketiga, bagi kalian yang tidak bisa menabung dalam bentuk uang, jadi kalau kalian punya uang, kalian bisa pakai untuk modal usaha kuliner. Untungnya lebih lumayan dibanding usaha yang lain ya kalau menurutku. Setelah itu kalian bisa buka toko online shop, setelah itu kalian bisa beli barang-barang atau pakaian-pakaian murah yang dengan harga terjangkau, setelah itu kalian jual lagi. Dengan mendapatkan untung 10-15 ribu itu akan sangat lumayan dibanding kalian harus menyimpan uang yang ujung-ujungnya bukannya bertambah tapi malah habis. Itu tadi tips menabung bagi kalian yang susah menabung dalam bentuk uang. Semoga videonya bermanfaat dan jangan lupa ikutin video-videoku yang lainnya. Sekian dari aku, wassalamualaikum.